wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Bayu Prasetyo. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Uinsus Karyau. Pada saat ini atau kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang menjelaskan kembali materi yang berjudul peningkatan mutu bibit ternak melalui bioteknologi reproduksi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan sistem hayati, proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bioteknologi di bidang peternakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi ternak melalui yang pertama bioteknologi reproduksi, yang kedua bioteknologi molekuler, yang ketiga bioteknologi pakan, dan yang terakhir yaitu bioteknologi di bidang veteriner. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang bioteknologi reproduksi yang ada 4 bagian. Yang pertama inseminasi buatan, yang kedua embrio transfer atau TE, dan yang ketiga fertilisasi in vitro, dan yang terakhir yaitu cloning. Yang pertama ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau proses pemasukan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi betina menggunakan alat buatan manusia. Ini adalah gambar dari seseorang yang sedang melakukan IB atau inseminasi buatan. Alasan kenapa inseminasi buatan atau IB dapat meningkatkan mutu bibit ternak. Yang pertama, sperma yang digunakan dalam IB berasal dari pejantan unggul atau terseleksi. Yang kedua, perkawinan ternak menggunakan IB memungkinkan terjadinya perkawinan individu ternak yang memiliki ukuran tubuh yang berbeda. Perkawinan dengan IB memungkinkan terjadinya crossbreeding atau persilangan. Dan yang terakhir, seekor pejantan IB dapat menghasilkan 25.000 ekor anak per tahun, sehingga selama hidup dari seekor pejantan unggul diperolehlah 150.000 ekor anak. Persyaratan reproduksi pemilihan pejantan untuk inseminasi buatan. Yang pertama, libido tinggi. Yang kedua, kesanggupan melayani atau mengawini bayi. Yang ketiga, kemampuan melayani atau mengawini bayi. Yang keempat, warna semen putih susu kekuning-kuningan. Yang kelima, lingkar skrotum sesuai standar berdasarkan bred pejantan. Dan yang keenam, presentasi motility dari semen yang dihasilkan lebih dari 60% dan persentase spermatozoa yang bergerak progresif lebih dari 2+ atau +2. Selanjutnya ada persyaratan kesehatan pemilihan pejantan untuk inseminasi buatan. Yang pertama, pejantan IB harus bebas dari parasit, yaitu dari segala jenis atau semua jenis parasit. Yang kedua, telah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen seperti infectious bovine atau yang lain-lain. Prosedur dalam inseminasi buatan. Yang pertama, siapkan peralatan IB. Yang kedua, bawa straw menggunakan termos atau kontainer kecil berukuran 1 liter. Siapkan betina birahi dalam kandang jepit atau yang telah ditambahkan pada pinggiran kandang. Yang keempat, stau sesuai dengan mode stowing. Yang kelima, keringkan stau menggunakan tisu. Yang keenam, masukkan stau ke dalam inseminasi. Yang ketujuh, tegakkan inseminasi gun dengan ujungnya setinggi mata. Gunting rata ujung stau, sisakan 1 cm di luar inseminasi gun. Dan yang kedelapan, pasang plastik steril, ujung plastik lebih kecil dari stau. Yang kesembilan, pasang cervix melalui rektum menggunakan tangan kiri ya.
Bersihkan dan kuatkan vagina. Selanjutnya ada transfer embrio atau biasanya disingkat dengan TE. Transfer embrio atau TE adalah generasi kedua bioteknologi reproduksi setelah inseminasi buatan atau IB. Pada prinsipnya, teknologi TE adalah rekayasa alat reproduksi betina dengan hormon unggul dengan hormon superovulasi sehingga diperoleh ovulasi sel telur dalam jumlah yang besar. Berikut ini ada gambar tentang proses embrio transfer. Bisa dilihat. Selanjutnya tahapan embrio transfer. Yang pertama, seleksi betina donor unggul dan betina resipien. Yang kedua, sinkronisasi birahi. Yang ketiga, superovulasi. Yang keempat, inseminasi buatan. Yang kelima, embrio recovery atau pengumpulan atau panen embrio. Yang keenam, embrio transfer. 1A. Kriteria seleksi betina donor. Yang pertama, merupakan ternak yang memiliki keunggulan genetik yang dapat diwariskan keturunannya. Yang kedua, memiliki reproduksi yang bagus. Yang ketiga, keturunannya memiliki nilai pasar. Dan yang terakhir, sapi dalam keadaan sehat atau dikarantina, lolos uji darah, dan sudah divaksin dan tidak memiliki cacat. 1B. Kriteria seleksi betina resipien. Yang pertama, umur masih muda dan bebas penyakit. Dan yang kedua, memiliki mouth hearing ability atau sifat keindukan yang baik. Yang ketiga, tidak distokia. Yang keempat, memiliki reproduksi yang baik. Materi selanjutnya tentang sinkronisasi birahi. 2. Sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah menyerentakkan atau pengontrolan siklus birahi sehingga ternak dapat birahi secara serentak. Tujuan sinkronisasi birahi pada program transfer embrio yang pertama ialah agar sapi donor dan resipien birahi secara serentak. Yang kedua, untuk memperbaiki atau mempertinggi kerja atau respon superovulasi. Yang ketiga, menentukan waktu IB yang tepat. Materi yang ketiga yaitu superovulasi. Superovulasi yaitu penyuntikan hormon gonadotropin pada betina donor untuk merangsang pertumbuhan banyak folikel dan mematangkan sehingga terjadi ovulasi. Manfaat superovulasi adalah memelihara folikel yang akan mengalami degradasi sehingga masih tetap berkembang dan matang, sehingga ovum yang dihasilkan berjumlah banyak. Materi selanjutnya tentang fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro adalah teknologi untuk produksi embrio pada lingkungan buatan atau di luar tubuh. Fertilisasi in vitro ini kurang lebih sama dengan bayi tabung. Adapun manfaat teknologi transfer embrio adalah yang pertama, meningkatkan mutu genetik ternak. Yang kedua, mempercepat peningkatan populasi ternak. Yang ketiga, berpotensi mencegah terjangkitnya penyakit hewan yang menular yang ditularkan lewat saluran kelamin. Yang keempat, mempercepat pengenalan material genetik baru lewat ekspor embrio beku. Materi selanjutnya yaitu cloning. Proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Manfaat dari cloning. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Cloning terutama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Cloning dalam upaya mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul tidak dianjurkan dilakukan pada manusia. Tujuan cloning ini sering kita lihat pada hewan ternak dan juga upaya menghasilkan susu yang mengandung nutrisi ekstra. Contoh, hewan ternak yang dilakukan cloning ialah sapi, di mana diambil nukleus sel sapi bibit unggul kemudian disuntikkan ke dalam nukleus zigot sapi yang dikehendaki. Akhirnya didapatkan klon dengan gen tambahan yang unggul seperti yang diharapkan. Yang ketiga, tujuan diagnostik dan terapi.
Cloning dapat dikontribusi untuk pengobatan suatu penyakit. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila salah, saya mohon dikoreksi dan diberikan saran. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.